Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Effendi dengan NPM 2313025050 dari PTI 23B. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang cukup penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu 5 tools dalam bidang keamanan cyber. Di era digital ini, ancaman terhadap keamanan sistem informasi semakin meningkat. Maka dari itu, para profesional IT membutuhkan tools atau alat bantu yang dapat digunakan untuk menganalisis, menguji, dan memperkuat sistem mereka agar tidak mudah disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tools yang akan saya bahas kali ini adalah Wireshark, iCrackNG, Hydra, Hack-the-Box, dan John the Ripper. Kelima tools ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda, namun semuanya sangat berguna dalam upaya menjaga integritas kerahasiaan dan ketersediaan informasi. Yang pertama, kita masuk ke Wireshark. Wireshark adalah sebuah software open source yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas data atau traffic dalam jaringan komputer. Dengan tools ini, semua data yang mengalir melalui jaringan dapat dilihat dalam bentuk potongan-potongan kecil yang disebut paket. Paket-paket ini bisa dianalisis secara real time untuk melihat isi komunikasi, protokol yang digunakan, hingga sumber dan tujuan data. Wireshark pertama kali dikembangkan oleh Gerald Combs pada tahun 1998. Awalnya dengan nama Ethereal. Karena masalah hak cipta, nama itu diganti menjadi Wireshark pada tahun 2006. Sejak saat itu, komunitas open source terus berkontribusi memperbarui fitur-fitur Wireshark, menjadikannya salah satu alat analisis jaringan terbaik yang ada saat ini. Adapun fungsi dari Wireshark sendiri yaitu memantau lalu lintas jaringan dan memecahkan masalah koneksi, menganalisis performa jaringan untuk optimasi sistem, mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti sniffing atau serangan malware, digunakan dalam simulasi dan pelatihan keamanan jaringan. Adapun cara kerja dari Wireshark sendiri yaitu Wireshark menangkap data dari adapter jaringan baik LAN maupun WiFi. Setiap paket dianalisis berdasarkan protokolnya, misalnya TCP, HTTP, atau DNS. Pengguna bisa menyaring paket berdasarkan alamat IP, port, hingga isi tertentu. Hal ini memungkinkan kita mengetahui apakah ada komunikasi berbahaya atau apakah konfigurasi jaringan berjalan sesuai yang diharapkan. Lalu yang kedua ada iCrackNG. iCrackNG adalah kumpulan tools yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi keamanan jaringan Wi-Fi. Tools ini mampu menguji kekuatan enkripsi seperti WEP dan WPA dan merupakan senjata utama para pentester dalam menguji terhadap jaringan wireless rentan terhadap serangan. Tools ini awalnya dikembangkan oleh Christoph Devin dan kemudian dilanjutkan pengembangannya oleh komunitas open source. iCrackNG sangat terkenal di dunia Linux, terutama pada distribusi Kali Linux yang memang difokuskan untuk keamanan cyber. Fungsi utama dari iCrack sendiri antara lain yaitu menangkap paket data dari jaringan Wi-Fi, melakukan injeksi paket dan serangan deauthentication, mencoba menebak password jaringan menggunakan teknik brute force atau dictionary attack, dan memberikan informasi rinci tentang channel, MAC address, hingga kekuatan sinyal dari perangkat di sekitarnya. Adapun cara kerja dari iCrackNG sendiri, langkah awalnya adalah menangkap handshake, yaitu proses authentication saat perangkat tersambung ke Wi-Fi. Setelah handshake didapat, iCrackNG akan mencoba mencocokkannya dengan daftar kata dalam word list. Jika password cocok, maka jaringan dianggap berhasil dibobol. Untuk mempercepat proses ini, tool seperti iCrackNG juga digunakan untuk memaksa perangkat klien agar menggunakan koneksi ulang. Lalu yang ketiga, Hydra atau THC Hydra. Hydra adalah sebuah tools brute force login yang sangat cepat dan fleksibel. Tools ini berguna untuk menguji kekuatan sistem login dari berbagai protokol jaringan seperti SSH, FTP,
FTP, HTTP, Telnet, dan banyak lagi. Tools ini dikembangkan oleh kelompok keamanan Jerman yang dikenal sebagai THC atau The Hacker's Choice. Tujuan awalnya adalah untuk menyediakan cara cepat dalam melakukan audit sistem yang memerlukan login. Fungsi utama Hydra sendiri meliputi mencoba berbagai kombinasi username dan password dari wordlist secara otomatis, melakukan serangan ke banyak target sekaligus dengan dukungan multi-threading, dan menguji keamanan dari sistem autentikasi berbasis web dari database maupun remote login. Cara kerja dari Hydra sendiri, Hydra bekerja dengan memasukkan daftar username dan password, lalu mencoba login ke target menggunakan protokol tertentu. Jika kombinasi yang benar ditemukan, artinya sistem tersebut memiliki celah keamanan. Tools ini sering digunakan oleh tim keamanan cyber dalam menggunakan audit internal, bukan untuk peretasan ilegal. Lalu yang keempat, Hack the Box. Hack the Box adalah platform online berbasis cloud yang menyediakan simulasi pelatihan keamanan cyber secara legal dan interaktif. Hack the Box menyediakan banyak tantangan hacking yang dikemas dalam bentuk mesin virtual yang bisa dieksplorasi dan dieksploitasi. Platform ini diluncurkan pada tahun 2017 oleh James Hawker dan timnya. Dalam waktu singkat, HTB tumbuh menjadi komunitas global dengan jutaan pengguna aktif dan terus mengembangkan fitur-fitur seperti ProLabs, Academy, dan CTV Challenge. Fungsi dari HTB sendiri yaitu tempat latihan untuk memahami sistem keamanan secara langsung, persiapan untuk ujian sertifikasi seperti OSCP, dan platform pembelajaran berbasis praktik untuk pemula hingga profesional. Cara kerja dari HTB sendiri, setelah membuat akun, pengguna mengunduh file koneksi VPN agar bisa terhubung ke lab HTB. Di sana, pengguna memilih mesin target, lalu melakukan scanning, enumerasi, eksploitasi, hingga privilege escalation. Jika berhasil, pengguna akan menemukan flag sebagai bukti eksploitasi. Setiap tantangan yang diselesaikan memberikan poin dan badge sebagai penghargaan. Yang terakhir, ada John the Ripper. John the Ripper adalah tools yang digunakan untuk memecahkan password dari file hash. Tool ini sangat populer dalam audit keamanan dan juga dalam kegiatan forensik digital. Tools ini dikembangkan oleh Solar Designer pada awal tahun 1990-an. Awalnya hanya untuk unit, tapi sekarang telah tersedia untuk berbagai platform termasuk Windows dan Linux, serta didukung oleh banyak plugin dan ekstensi. Fungsi dari John the Ripper sendiri yaitu memecahkan hash password seperti MD5, SHA, Bcrypt, dan lain-lain. Digunakan dalam pemulihan password yang hilang, menganalisis hasil-hasil dump dari sistem yang disusupi, dan menilai kekuatan atau kelemahan sistem autentikasi. Cara kerja dari John sendiri, John akan membahas hash dari file yang diberikan, kemudian mencoba berbagai kemungkinan password dari wordlist yang disediakan. Setiap tebakan akan dienkripsi, dan jika hasil enskripsi cocok dengan hash asli, maka password dianggap berhasil ditemukan. Dari 5 tools keamanan cyber, yaitu Wiresec, AcrackNG, Hydra, Hack the Box, dan John the Ripper, memiliki peran penting dalam analisis pengujian dan pembelajaran keamanan sistem Wiresec. Digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara detail. AcrackNG berfungsi menguji keamanan jaringan Wi-Fi. Hydra menguji kekuatan sistem login dengan metode brute force. John the Ripper memecahkan password hash untuk mengidentifikasi kelemahan autentikasi, dan Hack the Box menjadi platform edukatif untuk latihan eksploitasi legal. Kelima tools ini saling melengkapi dalam praktik keamanan cyber dan sangat berguna untuk meningkatkan keamanan serta keterampilan di bidang ini.
Sekian presentasi saya mengenai 5 tools keamanan cyber. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya memahami dan menggunakan tools keamanan secara bijak dan profesional. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.